Ya, baik, shalom, salam sejahtera buat semua saudara. Terima kasih untuk kesempatan ini. Ya, walaupun saya agak kurang sehat, tapi saya berusaha menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Dan tema kita seputar masalah keselamatan. Safe in the arm of Jesus. Ini sebenarnya satu kalimat yang bagus, ya. Dan bahkan ada lagunya, ya. Safe in the arm of Jesus. Yang di Indonesia diterjemahkan, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Ya, kita selamat di dalam pelukan Yesus, selamat di dalam tangan Yesus. Dari tema seperti ini, maka tentu kita bisa melihat bahwa hari ini kita akan berbicara soal keselamatan di dalam Yesus. Nah, sekalipun kita semua sudah tahu, tetapi saya tetap akan memberitakannya dan berharap bahwa kita lebih memahaminya lagi, dan kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran seputar doktrin keselamatan. Satu ayat yang sangat terkenal, ya, yang saya kira kita semua hafal, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini ayat yang seringkali atau biasanya kalau di Natal itu sering dibacakan sebagai nats pembimbing atau ayat hafalan, ayat mas. Ya, kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri, ya, yang mau datang ke dalam dunia. Orang-orang agama lain, mereka tidak bisa menerima itu. Mana mungkin Allah itu bisa datang ke dalam dunia. Tapi sebenarnya mudah sekali menjawab. Jikalau Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, ya, kalau bisa saya di spotlight biar saya bisa tampil di layar ini, biar memudahkan saudara-saudara untuk melihat. Yang adminnya bisa spotlight. Ya. Sebenarnya sederhana saja bahwa kalau memang ada Allah yang maha kuasa, dan Allah maha kuasa itu adalah Allah yang sanggup melakukan apa saja, maka bukan hal yang mustahil bagi dia. Saya pernah ditanya oleh orang Islam, bagaimana mungkin Allah bisa jadi manusia? Lalu saya tanya, kalau Allahmu maha kuasa tidak? Maha kuasa. Apa artinya maha kuasa? Maha kuasa itu artinya maha semua, bisa semua, ya, bisa semua, ya. Kalau begitu, kalau Allahmu mau jadi manusia, bisa tidak? Kalau tidak, maka Allahmu tidak maha kuasa. Ya. Kalau Allah maha kuasa, maka dia mau menjadi apa saja, pasti bisa. Ya. Tetapi bisa menjadi bukan Allah, maka pada waktu Allah menjelma menjadi manusia itu, dia tidak pernah kehilangan kealahannya. Dia ketambahan manusianya. Ya. Sehingga akhirnya dia menjadi Allah manusia, dan itulah yang kita percayai di dalam doktrin kristologi kita, dari kitab suci. Nah, sebenarnya apa tujuan Kristus datang ke dalam dunia? Kitab suci jelas mengatakan bahwa tujuannya itu berkaitan dengan keselamatan manusia. Yohanes 12:47, ya, aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Lalu juga 1 Timotius 1:15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi Yesus yang adalah Allah itu datang ke dalam dunia, jelma jadi manusia, itu memang tujuannya untuk menyelamatkan orang berdosa. Pertanyaannya adalah, memangnya mengapa kalau kita berdosa? Kalaupun kita harus diselamatkan, mengapa harus Allah yang menyelamatkan kita? Tidak bisakah kita menyelamatkan diri sendiri? Dan kalaupun Allah mau menyelamatkan kita, mengapa harus repot-repot jadi manusia,
mati di kayu salib, ya, apakah tidak ada cara lain? Seorang Islam berkata kepada saya, Pak, Allah itu kan maha kuasa. Kalau dia mau selamatkan manusia, ya selamatkan saja. Pakai repot-repot lagi, lahir waktu Natal lagi, repot-repot lagi, naik di atas kayu salib lagi. Kalau mau selamat, ya selamat saja, selesai. Tetapi itu jelas membuktikan bahwa mereka tidak memahami apa inti dari iman Kristen. Nah, untuk menjawab seluruh pertanyaan itu, kita tidak bisa harus memahami konsep dosa terlebih dahulu. Nah, karena itulah maka sebelum kita bicara soal keselamatan, saya ingin berbicara lebih awal itu tentang kondisi manusia berdosa. Saya akan bahas beberapa hal hari ini. Pertama adalah semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Setelah kejatuhan manusia pertama dalam dosa, maka seluruh umat manusia itu berada di bawah kuasa dosa. Mengapa bisa begitu? Karena Adam sebagai manusia pertama itu jatuh di dalam dosa. Kalau kita lihat ayat ini, Roma 5, 18, 19. Sebab itu, oleh satu pelanggaran ini pelanggaran Adam, semua orang beroleh penghukuman. Oleh satu pelanggaran, jadi pelanggaran Adam membuat semua orang beroleh penghukuman. Lalu ayat 19, oleh ketidaktaatan satu orang, siapa? Itu Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi, mengapa sampai semua orang telah menjadi orang berdosa? Itu karena satu pelanggaran Adam. Adam berbuat dosa, maka semua manusia itu menjadi berdosa. Adam melanggar, maka semua manusia itu dianggap tidak taat. Ya. Tapi seringkali ini dipikirkan, kenapa ya? Kok harus begitu ya? Rasanya tidak adil. Adam yang berdosa, kita semua yang ikut dipersalahkan. Adam yang tidak taat, kita semua jadi orang berdosa. Jawabannya adalah karena Adam itu perwakilan kita sebagai manusia. Ya, Adam perwakilan kita. Nanti kalau kita melihat manusia itu sebenarnya dibagi dua, manusia lama dan manusia baru. Manusia lama wakilnya adalah Adam. Sedangkan manusia baru wakilnya adalah Kristus. Nah, karena kita semua manusia ini keturunan Adam, maka otomatis kita diwakili oleh Adam. Dan kalau kita sudah bicara soal perwakilan, maka wakilnya suci, semua suci. Wakilnya tidak taat, semua tidak taat. Wakilnya jatuh, semua jatuh. Wakilnya berdosa, semua berdosa. Kalau kita menonton pertandingan sepak bola Indonesia lawan Thailand, yang main berapa banyak? Cuma 11 kan? Nah, 11 orang itu perwakilan Indonesia. Nah, kalau 11 orang itu perwakilan Indonesia, kita nonton dengan tegang pertandingan itu. Lalu ketika Indonesia 11 orang itu menang, kita berteriak, kita menang, kita menang. Mengapa kita mengatakan kita menang? Padahal kita tidak ikut main. Hanya 11 yang main. Kita hanya nonton. Mengapa kita bisa anggap kita menang? Karena 11 orang itu perwakilan kita. Kalau mereka menang, kita semua senang kita menang. Tapi kalau mereka kalah, kita juga mengatakan kita kalah. Padahal tidak ikut main. Ya, kenapa? Kalau wakil kita kalah, maka kita juga kalah. Nah, Adam itu perwakilan manusia. Sehingga kejatuhan Adam sebenarnya adalah kejatuhan seluruh manusia. Ketidaktaatan Adam adalah ketidaktaatan semua manusia. Makanya tadi ayat Roma 5 ayat 18 tadi mengatakan bahwa oleh satu pelanggaran semua orang beroleh hukuman, oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Karena itu semua manusia menjadi orang berdosa statusnya. Karena itu berbeda dengan agama lain yang menganggap bahwa baik kalau lahir itu dalam keadaan suci tanpa dosa, ya dia betul-betul putih bersih, tetapi kekristenan tidak. Bayi yang lahir memang belum berbuat dosa, tapi statusnya itu adalah status orang berdosa. Di dalam Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi di sini bayinya belum berbuat dosa.
tapi status sebagai orang berdosa sudah melekat kepada dirinya. Ya. Nah, maka kita membedakan bahwa dosa sebenarnya lebih daripada sekedar perbuatan, tapi dosa juga itu sebenarnya adalah status di hadapan Tuhan. Nah, saudara, apakah saudara setuju bahwa macan itu binatang buas? Pas macan menerkam kambing, macan itu binatang buas bukan? Ya. Kalau macan tidak terkam kambing, hanya tidur-tiduran saja, binatang buas atau tidak? Buas. Buas ya. Berarti buasnya macan tidak tergantung dia terkam kambing atau tidak. Tergantung jenisnya. Jenisnya memang binatang buas. Maka tanpa terkam kambing dia binatang buas. Dengan menerkam kambing terbukti bahwa dia binatang buas. Nah, begitu juga dengan dosa. Dosa itu status. Maka kita semua itu statusnya orang berdosa, lalu kita berbuat dosa. Seorang bayi, dia lahir, dia belum berbuat dosa, tapi statusnya sudah orang berdosa. Nanti setelah dia mampu berbuat dosa, maka dia akan berbuat dosa, lalu akhirnya seperti kata Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada akhirnya semua menjadi berbuat dosa. Jadi dosa bukan hanya sekedar perbuatan di dalam iman Kristen. Kalau di dalam agama lain dosa hanya dilihat sebagai setumpuk perbuatan jahat. Ya, setumpuk perbuatan tidak baik, tidak benar. Tapi di dalam kekristenan dosa lebih daripada sekedar tumpukan perbuatan jahat. Tapi dosa juga itu adalah status dan itu melekat. Sifat dasar kita adalah dosa. Karena itu saudara, untuk mau bikin anak pintar bahasa Inggris, kasih kursus bahasa Inggris. Mau bikin dia pintar bahasa Mandarin, kasih kursus bahasa Mandarin. Kasih kursus bahasa Jerman. Tapi untuk membuat dia pintar maki, nggak perlu kasih kursus. Otomatis tahu. Untuk bikin dia egois, tidak usah kasih kursus menjadi egois. Otomatis dia akan jadi egois. Seorang bapak menceritakan keheranannya bahwa dia punya anak kembar, kakak beradik. Dan satu hari dia melihat bahwa kakak adik kembaran itu sedang bermain dengan mobil-mobilan. Dan si kakak menarik mobilnya si adik. Dan si adik mempertahankannya. Lalu si kakak memukul adiknya. Lalu dia heran, dari mana si kakak itu belajar egois seperti itu? Dari mana dia belajar untuk mengambil apa yang bukan punya dia? Nah, tidak perlu diajar karena itu sifat dosa. Ya, kita semua lahir sudah membawa sifat dosa dan status dosa. Nah, kalau ada kesempatan hidup, maka sifat dosa itu lalu pada akhirnya melahirkan perbuatan-perbuatan dosa, maka semua manusia menjadi orang berdosa. Ya, itu hal pertama. Hal kedua adalah orang berdosa harus mengalami penghukuman Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang adil, maka dia pasti akan menghukum orang berdosa. Oleh Allah yang tidak adil. Dalam Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tuhan itu panjang sabar, berarti dia maha kasih ya. Dan besar kuasa, dia maha kuasa. Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah, dia maha adil. Maka Allah yang adil pasti menghukum orang berdosa. Dosa sekecil apapun, itu pasti dihukum. Nah, kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, kita akan melihat bahwa dosa manusia itu diancam dengan hukuman mati. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini firman Tuhan kepada Adam. Tidak boleh makan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Berarti mati itu adalah akibat dosa.
Makanya dalam perjanjian baru Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Tapi kalau saudara lihat ayat ini, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kapan matinya? Pada hari engkau memakannya. Kalau makannya hari Rabu, matinya hari Rabu. Makannya hari Sabtu, matinya hari Sabtu. Gak mati besoknya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi saudara, menjadi aneh karena ternyata setelah Adam dan Hawa makan buah di Taman Eden, ternyata nggak langsung mati. Adam bahkan masih bisa hidup sampai 930 tahun. Apakah ini membuat firman Tuhan salah? Tidak. Kenapa? Karena sebenarnya kematian itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama namanya kematian rohani. Apa itu kematian rohani? Kematian rohani itu adalah terpisah dari Allah. Jadi orang biarpun masih bernapas, jantungnya masih berdetak, tapi kalau dia putus hubungan dengan Allah, tidak ada relasi dengan Allah, maka dia dapat disebut sebagai orang yang mati rohani. Nah, pada waktu Adam berbuat dosa bersama Hawa, pada hari itu juga mereka mati. Mati apa? Mati rohani, terpisah dari Allah. Ini dibuktikan dengan Kejadian 3, 23, 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Dia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden. Maka dosa mengakibatkan perpisahan dengan Allah. Ini kematian rohani. Langsung terjadi hari itu. Putus napas tidak langsung, tapi putus hubungan dengan Allah langsung. Dosa memang menjadi pemisah manusia dengan Allah. Yesaya 59 ayat 2. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ya. Maka semua kita sesungguhnya lahir dalam kondisi putus hubungan dengan Allah. Kita semua lagi mengalami kematian rohani. Itu jenis kematian pertama. Jenis kedua itu adalah kematian jasmani. Nah, kematian jasmani ini adalah putus napas. Memang tidak langsung mati pada saat makan buah itu. Tapi karena sudah putus hubungan dengan Allah, maka benih kematian jasmani itu sudah tertanam di dalam kehidupan manusia. Sehingga lama-lama daya hidupnya manusia itu makin lama makin turun. Coba lihat orang umur tahun dulu ratusan tahun ya, bahkan manusia 1000 tahun. Bayangkan saudara, sekarang ini mana ada ya. Pada zaman Musa saja 70-80 tahun, lebih daripada itu penderitaan. Kalau ada orang puji-puji ini diberkati. Dulu umur 100 tahun mas orang bilang dosa apa ya, baru 100 tahun sudah mati, ini mati muda nih. Memang karena apa? Karena daya hidup manusia itu makin turun. Akhirnya manusia juga setelah perpisahan atau putus hubungan dengan Allah, lalu menjadi putus napas, yaitu pada saat dia mati secara ada obatnya. Ya, boleh dapat obat apa saja, tapi obat anti mati tidak ada. Ya, saatnya mati, mati. Belum saatnya mati, hampir mati pun tidak mati. Ya, nyaris mati pun tidak. Tapi kalau sudah saatnya mati, biarpun tidak ada gejala mati, itu adalah kematian jasmani. Kematian itu adalah kematian kekal. Kematian kekal ini itu adalah, kalau saudara lihat ayat ini ya, lalu maut dan kerajaan api. Lautan api itu kan yang dibilang kedua, hitung kematian, maka masuk ke dalam lautan api itu dilihat sebagai kematian kedua. Berarti masuk neraka itu juga
Kalau tidak ada solusi dalam hidup ini, maka semua manusia yang berdosa itu harus pengadilan dan hukuman atas orang mati mengalami neraka. Ya, itu akibat dosa. Ya. Sekarang yang ketiga, manusia ternyata tidak bisa diselamatkan dengan cara apapun. Ya. Dosa yang berada di dalam kematian kekal. Dunia ini bahwa ya itu melalui dia bisa, tapi kekristenan tidak. Kekristenan melihat bahwa semua perbuatan baik itu tidak bisa kalau kita lihat di dalam Galatia, orang pun lakukan hukum Taurat. Hukum Taurat ini kalau dilakukan kan muncul. Berarti tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan perbuatan baik. Sebab tidak ada seorang pun yang oleh karena melakukan hukum Taurat. Di dalam hidup kita saja ya. Kita juga sadar bahwa kita punya pelanggaran tidak bisa ditutup dengan perbuatan baik. Saudara bikin satu kesalahan. Ya. Misalnya saudara melanggar peraturan lalu lintas itu. Ya. Setelah itu karena saudara bersalah lalu saudara pergi bawa sumbangan untuk panti asuhan, ya, bawa sumbangan untuk orang COVID. Nah, apakah sumbangan untuk panti asuhan dan orang COVID itu menutupi pelanggaran saudara, yaitu saudara melanggar peraturan lalu lintas? Ya, tentu tidak, bukan? Jadi kita tahu bahwa perbuatan baik itu tidak bisa, ya. Perbuatan baik tidak bisa menutupi pelanggaran manusia. Bahkan saudara, Kitab suci berkata bahwa segala kesalehan kami seperti kain kotor. Perhatikan, yang disebut kain kotor ini kesalehan. Dosanya ya, kebaikan ya, bukan dosanya ya. Lalu bukan hanya sebagian kesalehan, segala kesalehan. Berarti semua kebaikan kita, semua perbuatan baik kita, semua amal saleh kita, kalau dikumpulkan di hadapan Tuhan, itu tidak lebih daripada kain kotor. Ini kain kotor apa? Nah, kalau bagian ini kita teliti lebih dalam, maka ini bukan kain kotor biasa. Ini adalah kain pembalut wanita waktu menstruasi. Nah, bayangkan bahwa itu dianggap kesalehan manusia, itu dianggap seperti kain pembalut. Berarti kebaikan manusia itu di mata Tuhan itu bahkan sama jijiknya dengan dosa kita, ya. Dan bagaimana kita bisa mengandalkan kita? Maka kekristenan mengajarkan tidak. Manusia berdosa dengan segala perbuatan baiknya, perbuatan salehnya, tidak bisa menyelamatkan dirinya dari hukuman Allah. Sinlin Jones mengatakan bahwa kamu bisa mencoba menyeberang lautan Atlantik dalam sebuah perahu kertas. Sama seperti kamu mau ke surga dengan perbuatan-perbuatan baikmu sendiri. Saudara ingat mainan anak-anak yang bikin perahu-perahu dari kertas itu ya? Coba suruh lewat lautan Atlantik, bisa? Mustahil. Nah, itu sama mustahilnya jikalau kita berpikir bahwa dengan berbuat baik kita bisa diselamatkan atau bebas dari hukuman Allah. Selanjutnya, saudara, manusia pun tidak bisa dibebaskan dari hukuman melalui pertobatan. Pertobatan yang saya maksudkan di sini adalah berhenti berbuat dosa. Jadi, kalau ada seorang penjahat, mati, masuk neraka. Lalu dia berhenti jahat.
Apakah dia akan selamat mati masuk surga? Tidak. Dia tetap masuk neraka juga. Ada seorang pencuri. Kalau dia mencuri, dia mati masuk neraka. Seorang pezina mati masuk neraka. Bagaimana kalau mereka berhenti mencuri, berhenti berzina? Apakah mereka akan selamat? Tidak juga. Seorang pendosa yang berhenti berdosa tetap tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kenapa begitu? Karena Alkitab sebenarnya melihat dosa itu sebagai hutang di hadapan Allah. Kalau kita lihat doa Bapa kami, Matius 6 ayat 12 ini ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata-kata kesalahan ini itu menggunakan kata Yunani opelema. Dan opelema itu artinya hutang. Makanya di dalam Alkitab bahasa Inggris King James, forgive us our debts as we forgive our debtor. Ingat istilah debts collector, penagih hutang. Jadi debtor itu orang berhutang, debts itu hutang. Jadi kalau kita orang berdosa, maka kita ini adalah orang yang berhutang di hadapan Allah. Saudara bayangkan satu hari saudara utang berapa banyak? Begitu bangun pagi, ya pikiran, perkataan, hati, perbuatan, ya kita banyak berdosa. Dan tiap hari kita bikin hutang-hutang baru di hadapan Allah. Nah, sekarang saudara, kalau dosa itu hutang. Pertanyaannya adalah, apakah dosa itu bisa diselesaikan dengan berhenti hutang? Apakah hutang bisa selesai dengan berhenti hutang? Kalau saya nggak punya uang, saya pinjam Pak Hadi Pranoto, pinjam 100 juta, dikasih. Berapa hari kemudian pinjam 100 juta lagi, dikasih lagi. Lama-lama sampai 5 miliar. Lalu Pak Hadi mulai marah, ini hutang, sudah 5 miliar. Lalu saya bilang, Pak Hadi jangan marah-marah ya Pak ya. Saya janji pada Pak Hadi, mulai sekarang saya tidak hutang lagi. Terima kasih Pak, permisi, selesai masalah. Tidak bukan? Berhenti hutang nomor 2. Nomor 1, bayar dulu hutangmu. Kan begitu. Nah, dosa itu seperti hutang di hadapan Allah. Soal kita berhenti berdosa itu nomor 2. Nomor 1 itu, misalnya, saudara jadi penjahat dari tahun 2000 sampai 2021. Lalu hari ini, saudara berhenti jadi penjahat. Saudara sudah berhenti jadi penjahat, tapi bagaimana dengan kejahatanmu dari tahun 2000 sampai 2021? Kejahatan-kejahatan itu, ya, itu mau dibagaimanakan? Itu semua hutang yang harus dibayar. Nah, sama seperti hutang tidak bisa diselesaikan dengan berhenti hutang, demikianlah dosa tidak bisa diselesaikan dengan berhenti berdosa. Karena itu, ada orang berdosa, dia berhenti berdosa, dia tetap akan dihukum oleh Allah. Untuk dosa-dosa yang telah dia buat. Ya. Maka berbuat baik tidak menyelamatkan, berhenti berdosa pun tidak menyelamatkan. Sedangkan kita tahu bahwa menurut Mazmur 65 ayat 4, pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, dosa-dosaku terlalu berat bagiku. Nah, kalau sudah begini maka kita nggak punya jalan. Ya. Manusia tidak punya jalan untuk terlepas dari hukuman Allah. Tadi kita lihat poin kedua tadi. Allah itu adil. Dia pasti akan menghukum. Hukumannya mati 3 jenis. Dan ternyata berbuat baik tidak menyelamatkan kita. Berhenti berdosa pun tidak menyelamatkan kita. Maka celakalah semua manusia berdosa. Ya. Lalu, poin kita yang keempat. Kalau begitu bagaimana supaya kita bisa terhindar dari hukuman dosa? Nah, ini dibutuhkan seorang juru selamat. Ya. Kita tidak ada jalan untuk tidak dihukum. Pasti dihukum. Tapi supaya kita tidak dihukum, maka perlu ada juru selamat. Tapi juru selamat ini tidak bisa sembarang. Ya.
Tidak bisa saya angkat diri jadi juru selamat. Ibu Diah angkat diri jadi juru selamat. Ibu Tika angkat diri jadi juru selamat. Nggak bisa. Juru selamat itu harus ada syarat. Syaratnya apa? Pertama harus manusia. Kenapa? Ya yang berdosa manusia. Kedua harus tidak berdosa satupun. Kenapa? Karena kalau dia berdosa satupun maka dia tidak bisa jadi juru selamat lagi. Dia butuh diselamatkan. Ya. Kalau juru selamatnya punya satu dosa, juru selamatnya berhenti jadi juru selamat. Juru selamatnya juga akan dihukum kalau sampai juru selamatnya berdosa. Maka juru selamat itu tidak boleh berdosa, satu pun tidak boleh. Jadi satu harus manusia, dua harus tidak berdosa. Nah, marilah kita cari sudah siapa yang bisa memenuhi syarat sebagai juru selamat. Cari manusia gampang, banyak. Tapi cari yang tidak berdosa sama sekali, mana ada? Semua manusia berbuat dosa. Seperti kita sudah lihat tadi dalam Roma pasal 3 ayat 23. Berarti dari dunia ini tidak bisa ada juru selamat. Juru selamatnya harus dari luar dunia. Juru selamatnya harus dari luar dunia. Nah, ternyata di luar dunia itu ada Allah. Allah memang tidak berdosa. Tapi masalahnya, syarat pertama itu harus manusia. Allah bukan manusia. Jadi di dunia ada manusia, tapi berdosa semua. Di surga ada yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Berarti juru selamat itu cari di dunia tidak ada, cari di surga juga tidak ada. Dan terus bagaimana kita menemukan juru selamat yang memenuhi persyaratan ini? Nah, ini menghantar kita pada poin kita kelima. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang disediakan Allah. Jadi gini, karena Allah itu tidak berdosa, dia ada di surga tidak berdosa, dia lain dari juru selamat. Tapi dia bukan manusia. Ya, dia bukan manusia. Nah, bagaimana caranya supaya ada manusia di dunia yang tidak berdosa supaya layak jadi juru selamat? Bagaimana kalau yang tidak berdosa itu datang sebagai manusia? Tapi dia tidak boleh jadi berdosa. Kalau dia lahir sebagai hasil kawin biasa, laki perempuan seperti saudara dan saya, mau tidak mau dia tetap dosa. Karena statusnya menurun. Itulah sebabnya dia perlu dilahirkan secara ajaib. Melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan pada akhirnya lahirlah ke dalam dunia seorang manusia yang dikasih nama Yesus. Tapi karena dia Allah juga, dia tidak pernah stop jadi Allah waktu jadi manusia. Dia tidak pernah berhenti jadi Allah. Dia tetap Allah. Kalau dia tetap Allah, maka sifat sucinya itu tetap ada. Maka Yesusnya tidak berdosa sama sekali. Tapi dia manusia. Maka sekarang tersedialah seorang manusia tanpa dosa, yaitu Yesus Kristus. Dan karena jadi juru selamat. Ya, di dalam Ibrani pasal yang kedua. Karena anak-anak itu, maksudnya manusia itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka, mendapat bagian dalam keadaan mereka, berarti punya darah dan daging. Jadi dia betul-betul manusia. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut dan seterusnya. Ya, jadi kita sudah bisa lihat sekarang tersedia manusia karena dia menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Berarti dia menjadi manusia seperti kita. Tapi syarat kedua kan harus tidak berdosa. Nah, di pasal 7 ayat 26 surat Ibrani, imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Nah, juru selamat inilah, atau Yesus Kristus inilah, yang akhirnya menanggung hukuman Allah atas semua dosa-dosa kita. Nah, sekarang
Tadi mati, hukumannya kan mati. Mati itu kan ada 3. Mati rohani terpisah dari Allah, mati jasmani putus napas, mati kekal di neraka. Kalau Yesus itu jadi juru selamat, dia harus menanggung 3 kematian ini. Nah, dia menanggung 3 kematian ini. Pertama, dia harus menanggung kematian rohani. Apa itu? Terpisah dari Allah. Kapan Yesus terpisah dari Allah? Ketika dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Disitulah dia membayar kematian pertama, kematian rohani. Kedua, kematian jasmani kan? Kapan dia bayar? Di atas kayu salib waktu dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia telah menyelesaikan kematian kedua. Lalu kematian ketiga, itu kematian kekal di neraka. Kapan dia menebusnya? Dia tidak menebus dengan pergi ke neraka, tapi dia menanggung semuanya di atas kayu salib. Itu yang dalam pengakuan iman rasuli dikatakan turun ke dalam kerajaan maut. Descended in inferno dalam bahasa Latinnya, ya bahasa Yunani yang dia turun ke Hades, dunia orang mati. Tetapi maksudnya bukan dia betul-betul pergi ke neraka, tapi dia menanggung hukuman neraka di atas kayu salib. Tahu dari mana dia tanggung hukuman neraka di atas kayu salib? Pada waktu cerita Lazarus dan orang kaya, ya di Lukas 16, orang kaya itu sempat bilang sama Abraham, suruhlah Lazarus bawalah air ke sini. Aku sedang menderita kesakitan dalam nyala api ini. Orang kaya itu sedang menderita kesakitan dan dia minta air. Ada semacam kehausan di neraka. Dan di atas kayu salib Yesus berteriak, aku haus. Berarti dia sedang menanggung hukuman neraka. Nah, maka semua yang dia alami itu adalah mengganti kita. Maka dalam Yesaya 53, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, setelah di atas kayu salib Yesus membayar hutang kita. Kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian neraka. Lalu dia berteriak, sudah selesai. Sudah selesai. Berarti hukuman yang harus ditanggung oleh kita itu sudah selesai. Kita kan tadi saya bilang ya, dosa itu hutang. Dia sedang menanggung hutang kita, membayar hutang kita. Dan dalam Kolose pasal 2 dikatakan, dia mengampuni segala pelanggaran kita dan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Maka di atas kayu saliblah seluruh hutang kita sudah dibayar. Berapa banyak? Sudah selesai semuanya, ya. Nah, dan yang bisa lakukan ini kan hanya Yesus. Tidak ada siapapun di kolong langit yang bisa memenuhi syarat jadi juru selamat. Nah, karena hanya Dia, maka Petrus dan Yohanes mengatakan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lalu 1 Yohanes 5, 11, 12, Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Hidup itu ada di dalam anaknya. Di luar anaknya tidak ada hidup. Allah mengaruniakan hidup kekal. Hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi hidup kekal itu di dalam Yesus. Terima Yesus, ya dapat hidup kekal. Kalau tolak Yesus, ya tidak dapat. Kalau saya mau memberi hadiah kepada saudara, ya saya beri hadiah kepada saudara, maka saya mau kasih HP. HP itu ada dalam kotak. Kalau saudara terima kotaknya, terima HP-nya. Tolak kotaknya, ya tolak HP-nya. Nah, keselamatan itu Allah berikan, tapi dalam Yesus. Tolak Yesus, ya sudah, tidak dapat keselamatan. Biarpun tiap hari berteriak Allahu Akbar, ya sembah Allah bagaimanapun juga, Allah mengaruniakan keselamatan itu di dalam Yesus. Hari ini ada banyak orang mau keselamatan, tapi tidak mau Yesusnya. Gak bisa. Allah mengaruniakan keselamatan lewat Yesus, di dalam Yesus. Enak saja
mau keselamatannya, nggak mau Yesusnya. Ya, padahal satu-satunya orang yang layak jadi memenuhi syarat jadi juru selamat itu ya hanya Yesus. Karena itu di luar dia tak mungkin ada keselamatan. Nah, karena itu ini menghantar kita pada poin kita yang terakhir. Keselamatan manusia sekarang bergantung pada imannya kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Karena semua hutang dosa, hukuman dosa sudah dipikul, ditanggung oleh sang juru selamat, maka keselamatan sekarang itu hanya bergantung pada iman. Maka ayat yang kita baca tadi, Yohanes 3:16, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau tidak percaya, ya tidak bisa diselamatkan. Nah, maka ini harus mengajarkan kepada kita bahwa kita sendiri harus terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Ya, itu harus demi keselamatan kita. Sekarang banyak orang yang mati karena COVID. Ya, saya selalu memberi nasihat, tiap saat ini bisa mati. Ya, nah kalau ada orang sakit karena COVID, minta saya doakan. Saya pertama-tama tidak mau doa kesembuhan dulu. Saya mau menginjili dia dulu. Pastikan bahwa dia betul-betul terima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Sehingga apa kata dia memang mati tidak sembuh, jiwanya diselamatkan. Tapi kalau seandainya dia hidup, maka dia bisa hidup untuk Tuhan. Kalau kita fokusnya langsung doa kesembuhan, tahu-taunya orangnya belum percaya Yesus. Bagus kalau dia hidup masih ada kesempatan untuk dengar Injil. Tapi kalau tidak, dia mati tanpa juru selamat. Dan mati tanpa juru selamat tak mungkin selamat. Ya, maka diri kita sendiri harus benar-benar kita terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Dan selanjutnya, kita pun harus punya kerinduan besar untuk membuat orang lain percaya kepada Yesus. Ya, ada banyak saudara-saudara kita, kakak, adik, papa, mama, opa, oma yang belum kenal Yesus, ataupun ya hanya Kristen KTP-nya saja, KTP doang yang tertulis Kristen tapi belum percaya Yesus. Nah, kita boleh sharingkan kebenaran ini supaya membuat mereka terima Yesus, dan ketika mereka beralih dari dunia ini, mereka tahu pasti mereka diselamatkan, selamat dalam pelukan Yesus. Safe in the arm of Jesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pastor Ezra Suruh, luar biasa firman Tuhan ya. Walaupun kita ini sudah pernah mendengar, tetapi ini begitu jelas dan gamblang. Semua runtut ya dijelaskan kepada kita, dan puji Tuhan Bapak Ibu ini kan direkam ya, jadi nanti dimasukkan YouTube, mungkin Bapak Ibu bisa sebarkan kepada teman-teman lain ya, begitu jelas runtut satu persatu diuraikan ya, kita semakin jelas. Luar biasa, terima kasih Pastor untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Sekarang waktunya untuk ada Q&A. Silahkan bagi Bapak Ibu bisa langsung bicara atau boleh menulis di room chat. Sambil menunggu mungkin ini ada pertanyaan ya langsung karena waktunya udah mepet. Ada yang bertanya nih Pastor Ezra, boleh ada yang bertanya di dalam kitab Yakobus 2 ayat yang ke-24 itu maksudnya bagaimana ya? Dikatakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ada yang ngechat seperti itu, bisa dibantu untuk dijelaskan, Pastor Ezra? Kalau kita membaca surat-surat Paulus, ya kita akan melihat bahwa Paulus sangat menekankan konsep selamat karena iman, bukan perbuatan baik. Kalau kita baca surat Yakobus, kelihatannya Yakobus menekankan perbuatan baik. Apakah ini bertentangan? Tidak, karena konteks itu membedakannya. Ya, konteks membedakannya. Baik Paulus dan Yakobus itu menghadapi kelompok berbeda. Paulus menghadapi kelompok ajaran Yudaisme atau Yahudi yang merasa bahwa dengan ketaatan mereka pada hukum Taurat mereka bisa selamat. Sedangkan Yakobus menghadapi orang-orang Kristen yang mengaku sudah selamat tapi ternyata hidupnya jahat. Ya, jadi dua kelompok berbeda.
Karena itu baik Paulus dan Yakobus sama-sama menggunakan istilah yang sama, tapi dalam pengertian berbeda. Kalau Paulus bicara soal keselamatan, maka dia bicara selamat dari dosa, selamat dari pengertian sebenarnya. Ya. Nah, kalau Paulus bicara soal iman, maka iman yang menyelamatkan. Tapi kalau dibenarkan di hadapan Allah. Tapi kalau Yakobus bicara soal iman, itu bukan saving faith, tapi iman berdasarkan pengakuan. Kamu dibenarkan, ya dibenarkan sesuai pengakuanmu. Saya orang percaya, saya sudah Kristen. Tapi perbuatanmu jahat. Kalau memang kamu perbuatanmu baik, maka kamu dibenarkan. Maksudnya dibenarkan dengan pernyataanmu bahwa kamu adalah orang beriman. Nah, sebenarnya lalu kalau kita sederhananya begini. Paulus mempersoalkan iman di depan. Tapi Yakobus mempersoalkan iman di belakang. Ya. Gini. Ibu, kalau ibu sakit, ibu minum obat, lalu ibu sembuh, lalu ibu bisa olahraga. Sakit, minum obat, sembuh, olahraga. Yang bikin ibu sembuh apa? Obat. Apa bukti ibu sudah sembuh? Bisa olahraga. Bisa olahraga. Kalau ibu bilang, saya sudah sembuh, coba olahraga. Waduh, ini mau olahraga, saya bangun saja dari tempat duduk tidak bisa. Wah, ini kayaknya ibu hanya mengaku sembuh, tapi belum sembuh. Sakit, minum obat, sembuh, olahraga. Apa yang menyebabkan sembuh? Bukan olahraga. Yang menyebabkan sembuh itu minum obat. Apa bukti bahwa sudah sembuh? Bisa olahraga. Orang berdosa, beriman, selamat, berbuat baik. Nah, apa yang membuat dia selamat? Iman, bukan berbuat baik. Apa bukti bahwa dia sudah selamat? Yaitu dia bisa berbuat baik. Kalau dia mengaku bahwa dia sudah selamat, tapi hidupnya jahat terus, kita curiga, ini hanya mengaku di bibir saja. Ya, itu namanya the king of lip service. Ya, jadi begitu. Nah, tapi sekarang saya kasih tunjuk ayat ya. Efesus 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ingat ya, oleh iman. Bukan hasil usahamu. Kalau kita ada berbuat baik namanya usaha. Tapi ini ditegaskan bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Kalau begitu ini adalah saved by faith. Selamat karena iman. Di ayat 8 dan 9. Tapi kalau saudara lihat ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau begitu, urut-urutannya selamat dulu karena iman. Habis itu baru melakukan pekerjaan baik. Ya, jadi beriman dulu, sudah selamat baru berbuat baik. Nah, kalau kita mau berbuat baik dulu baru selamat, nggak bisa selamat. Jadi orang Kristen memang perlu berbuat baik, tapi perbuatan baik bukan syarat keselamatan, tapi buah keselamatan, akibat keselamatan. Ya. Ada lagi? Terima kasih, Pastor. Silakan, mungkin ini di room chat ada, tetapi mungkin ada Bapak Ibu yang langsung mau bertanya kepada Pastor Ezra. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Dibacakan dulu aja Ibu yang di chat, di room chat. Oke. Kalau begitu saya bacakan, Pastor. Ada yang bertanya dari Bapak Gary ya. Shalom Pak, jika Yesus satu-satunya jalan, bagaimana manusia yang lahir sebelum Yesus? Apakah mereka semua masuk neraka? Terima kasih. Mereka yang lahir sebelum Yesus harus dibagi dua. Dari kalangan orang Israel dan kalangan non-Israel. Ya. Nah, kalau untuk Israel, mereka diselamatkan, tapi diselamatkan berdasarkan iman kepada Yesus. Tapi kok Yesusnya kan belum lahir? Ya, mereka diselamatkan oleh iman kepada Yesus yang akan datang. Ya, kan janji tentang kedatangan Yesus atau Mesias itu kan sudah diberikan jauh hari. Bahkan sesaat setelah manusia jatuh dalam dosa, sudah diberikan pada bapak-bapak bangsa, Abraham, Ishak, Yakub, dilanjutkan pada para nabi, dan seterusnya ada janji-janji. Nah, mereka diselamatkan berdasarkan iman terhadap
Yesus atau Kristus yang akan datang. Kalau sekarang kita ini percaya Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Jadi iman kita ke belakang. Tapi orang Israel itu diselamatkan oleh iman mereka ke depan. Ya. Saya berikan contoh ya. Yohanes pasal 8. Ya. Abraham bapamu bersukacita karena dia melihat hariku dan dia telah melihatnya. Abraham, Yesus bilang, Abraham bapamu melihat hariku, melihat aku. Padahal Abraham itu hidup 2000 tahun sebelum Yesus. Bagaimana dia bisa lihat Yesus? Lihat dalam iman. Sekarang Ibrani pasal 11. Ketika jelaskan tentang Musa, Musa itu hidup 1500 sebelum Yesus, ya. Nah, terus kita lihat ya, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dia menganggap penghinaan karena Kristus. Bagaimana Musa bisa anggap penghinaan karena Kristus? Kristusnya belum ada. Kristusnya baru datang 1500 tahun ke depan. Berarti Musa itu beriman pada Kristus yang akan datang. Ya. Jadi orang-orang Israel sebelum Yesus itu mereka beriman kepada janji-janji tentang Mesias. Lalu bagaimana dengan orang non-Yahudi? Mayoritas tidak selamat. Kecuali mereka yang memeluk agama Yahudi lalu percaya Kristus yang akan datang. Ada orang-orang yang bukan Yahudi tapi masuk agama Yahudi. Misalnya Naomi. Ruth maksudnya. Ya. Ruth itu kan orang Moab. Tapi akhirnya dia bilang kepada mertuanya, bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Nanti kita bisa lihat dia kawin dengan Boas lalu akhirnya melahirkan Daud. Bahkan dia menjadi nenek moyangnya Mesias. Ya. Makanya nama Ruth juga masuk di dalam silsilah Yesus. Ya. Ayub itu bukan orang Yahudi. Itu dia hidup sejaman dengan Abraham. Ya. Tapi dia jelas adalah orang percaya. Naaman itu orang Aram. Nah, mereka adalah orang-orang non-Israel yang lalu masuk ke dalam agama Israel lalu percaya Mesias yang akan datang. Ya, tapi mayoritas tidak selamat. Jadi kita bersyukur bahwa kita ini hidup pada zaman Kristus sudah datang, peluang kita diselamatkan lebih besar, ya, daripada kalau saudara dilahirkan zaman ya Alexander Agung, ya, maka saudara tidak dapat berita tentang keselamatan dari Yesus Kristus. Ya. Baik, terima kasih Pak Geri sudah dijawab ya. Terima kasih Pastor Ezra. Masih ada yang mau bertanya? Ini Pastor kelihatannya juga sudah ini ya, badannya mungkin memang rada nggak enak ya, tapi puji Tuhan luar biasa kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan secara jelas dan luar biasa, sangat memberkati kita semua. Lagi bagaimana Pak Adi? Mau Ya. dilanjut atau? Ya, karena memang Pak Ezra juga kondisinya perlu istirahat dan kita sudah banyak diberkati melalui kebenaran firman dan tadi ya pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab sebagian besar. Mungkin kalau boleh nggak apa-apa Ibu, tambah 3 pertanyaan. Saya jawab pendek-pendek aja. Oke. Ya. Terima kasih. Masih ada 3 pertanyaan boleh? Ya. Iya. Bu, dia ada di WA-nya itu. Tadi ada Ongling, ada. Oh ada ya, ntar. Pak Ongling mungkin bisa ngelanjut di pertanyaannya tadi, Pak Ongling. Oh. Di-unmute, Pak. Pak Ongling, di-unmute. Nah. Di-unmute, Pak. Nggak suara. Oh ya. Oke. Oh, sudah ya, tes. Sudah kedengaran. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom juga kepada Bapak Pendeta Ezra. Saya beberapa kali sempat berdialog Pak Pendeta dengan beberapa orang ateis. Mereka rupa-rupanya mempermasalahkan tentang free will. Free will yang Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa. Sehingga Adam dan Hawa memanfaatkan free will itu
untuk menentukan nasibnya. Nasibnya ya dia memang memanfaatkan free will itu untuk mengambil buah larangan itu. Jadi saudara ateis ini mempertanyakan bagaimana sebuah free will yang begitu berakibat mencelakakan kok diberikan kepada Adam dan Hawa. Kemudian dengan begitu kemudian Tuhan merancang juga jalan keselamatan yang memang sudah diketahui Adam dan Hawa pasti akan memanfaatkan free will-nya itu menjadi celaka, menjadi tidak selamat. Jadi seperti itu pertanyaan dari saudara ateis. Kemudian yang kedua, menyangkut pemberontakan Lucifer, bukankah itu juga Lucifer yang mempunyai free will? Lucifer melakukan itu, pemberontakan itu. Dan Lucifer celaka, tidak bisa bertobat lagi. Dan seandainya Lucifer bertobat oleh karena free will-nya, kemungkinan besar Tuhan menolak pertobatan Lucifer itu. Itulah dari pemikiran seorang ateis. Yang ketiga, apakah nanti di dunia yang baru, yaitu di mana Yesus, kerajaan 1000 tahun dan sesudahnya itu, di mana kita hidup dirajai oleh Yesus sebagai Allah kita, apakah di dunia yang baru, di bumi yang baru, itu akan disediakan free will juga, sehingga resiko penghuni bumi yang baru jangan-jangan akan memanfaatkan free will-nya yang sehingga tidak menutup kemungkinan dunia ataupun bumi yang baru itu kelak akan menjadi berkondisi berdosa juga, seperti siklus yang berulang. Demikian Pak Pendeta, terima kasih atas jawabannya. Kemudian Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini sudah langsung 3 pertanyaan nih, jadi saya jawab pendek-pendek aja ya. Oh ya, terima kasih. Ya, jadi memang topik soal free will itu menjadi problem. Nah, apakah soal saya menerima free will atau tidak itu tergantung dari apa yang kita maksudkan dengan free will. Ya. Nah, kita juga tahu bahwa memang Allah memberikan kebebasan pada manusia di satu sisi, tapi di sisi yang lain juga kebebasan manusia itu Alkitab juga bicara soal kedaulatan Allah di mana Allah menetapkan segala sesuatu. Nah, sehingga kalau Allah menetapkan segala sesuatu lalu manusia, apakah manusia masih bisa dikatakan mempunyai free will yang sejati kalau dia tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar ketetapan Tuhan? Tapi kalau kita mengatakan free will tidak ada, kita melihat ada ayat misalnya seperti ini. Undi dibuang, ya. Tetapi tapi hasilnya itu adalah keputusan Tuhan. Manusia menimbang-nimbang dalam hatinya, tapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Jadi kita bisa lihat manusia menimbang-nimbang itu menunjukkan bahwa free will-nya nggak hilang, ada dong. Tapi bahwa dia mau menimbang-nimbang bagaimanapun juga keputusan atau jawaban lidah berasal dari Tuhan, itu menunjukkan ada ketetapan Tuhan. Jadi saya bisa mengakui adanya free will, tapi free will dalam batasan tertentu di mana ada Allah dengan kedaulatannya yang membatasi free will manusia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita percaya Allah menetapkan segala sesuatu atau tidak, itu butuh pembuktian yang panjang dalam doktrin providence of God. Apakah Allah menetapkan segala sesuatu? Kalau tidak, ada hal yang Allah tetapkan, ada yang tidak. Lalu, apakah Allah dikatakan berdaulat mutlak kalau masih ada hal yang tidak dia tetapkan? Tapi kalau memang dia tetapkan segala sesuatu dan dengan demikian dia berdaulat mutlak, pertanyaannya, apakah kejatuhan Adam dan Hawa sudah termasuk di dalam ketetapannya?
Lalu itu memunculkan 3 kemungkinan. Pertama, di hadapan fakta kejatuhan Adam, pertama, Allah tidak punya rencana apa-apa. Ya, mau jatuh atau tidak ya terserahlah. Jadi apa terserahlah. Atau kedua, Allah menetapkan Adam tidak jatuh, tapi dia jatuh. Atau ketiga, memang sudah ada dalam ketetapan Allah bahwa dia akan jatuh. Nah, pilihan terhadap 3-3 ini ada keberatan-keberatan. Jadi misalnya, apakah Allah tidak punya rencana? Mustahil lah. Ya, mustahil Allah tidak punya perencanaan terhadap dunia ini dengan kejatuhan Adam dan Hawa. Kedua, apakah Allah menetapkan Adam tidak jatuh, tapi selanjutnya jatuh? Wah, kalau begitu berarti bahwa apa yang Allah tetapkan bisa tidak terjadi dong. Allah maunya tidak jatuh, ternyata jatuh. Berarti kedaulatan dan ketetapan Allah tunduk pada free will manusia. Lalu yang ketiga adalah memang itu sudah dalam ketetapan Allah bahwa Adam harus jatuh. Dan karenanya perencanaan tentang kedatangan juru selamat juga sudah disediakan sebelum penciptaan. Nah, mungkin yang ketiga, tetapi itu pun mempunyai kesulitan bagaimana kita menjelaskan bahwa Allah yang Maha Kudus menetapkan terjadinya dosa. Nah, itu butuh diskusi yang panjang. Saya memberikan rekomendasi untuk mendengar salah satu khotbah saya, Providency of God. Itu ada 3 seri. Saya menjelaskan Providency of God dan orang percaya. Kedua, Providency of God dan predestinasi. Dan ketiga, Providency of God dan tanggung jawab manusia. Itu bisa cari di YouTube. Ya. Yang kedua, iblis. Ya sama juga kasusnya. Ya, apakah memang itu di luar perencanaan Allah, ataukah memang itu semua di dalam ketetapannya? Saya kira itu jawabannya sama, kejatuhan Adam dan kejatuhan iblis. Sedikit catatan saja Pak, memang terlampau banyak orang mempelajari, menganggapnya, tapi saya sendiri tidak menganggap bahwa Lucifer itu adalah setan. Ya, kata Lucifer itu tidak pernah muncul di dalam Alkitab Indonesia sama sekali. Ya, itu baru hanya muncul, Lucifer itu hanya muncul di Yesaya 14 ayat 12 versi King James dan beberapa terjemahan bahasa Inggris. Yang mana itu diambil dari Alkitab Latin Vulgata. Lucifer itu artinya pembawa terang. Nah, konteks itu tidak menunjukkan iblis. Konteks itu menunjukkan Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Ya. Nah, maka yang diterjemahkan Lucifer itu adalah bintang timur yang gilang gemilang. Kalau kita lihat Yesaya 14 ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Nah, bintang timur ini yang dalam versi King James itu diterjemahkan, oh, Lucifer. Jadi Lucifer itu bintang timur. Nah, tapi saudara coba lihat di Alkitab saudara, kalau saudara bawa Alkitab buku, saudara lihat, ini kan Yesaya 14. Lihat ayat 1. Ya. Itu judulnya di atas itu apa? Nubuatan terhadap Raja Babel, bukan iblis. Ya. Nanti bisa cari video saya yang membahas apakah Lucifer itu memang iblis. Saya kasih beberapa dasar di sana. Yang ketiga, apa tadi ya? Saya lupa. Apa Bu? Mohon maaf, Pak. Yang tadi bertanya. Paungling. Oh ya, yang pertama yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Pertanyaan Bapak yang ketiga. Bapak, Ini ketiga itu apa ya? Apakah di dunia baru itu masih di Iya. Saya sendiri. Itu agak sulit dipahami karena begini, kalau kita bicara soal langit dan bumi baru ya. Nah, itu pun masih akan berkaitan dengan pandangan kita seputar akhir zaman. Misalnya kerajaan 1000 tahun. Kan ada aliran premilenialisme, ada postmilenialisme, ada amilenialisme. Tapi saya sendiri secara pribadi itu menganggap bahwa langit dan bumi baru itu adalah istilah lain untuk surga. Ya, tapi ada perbedaan antara surga yang kita tuju sekarang dengan surga nanti. Ya. Karena apa? Surga sekarang itu tidak di bumi. Makanya kita mati, roh kita pergi ke surga sementara tubuh masih dikuburkan di bumi ini. Nah, tapi nanti
langit dan bumi baru itu turun ke bumi. Ya, sehingga akhirnya surga dan bumi menyatu, makanya disebut sebagai langit dan bumi baru. Apa dasar-dasar Alkitabnya? Nah, itu cukup panjang, tapi saudara bisa mencari khotbah saya dengan judul Second Coming of Christ, ya, khusus tentang langit dan bumi baru. Itu saya ada khotbah seri, itu ada kira-kira mungkin 23 seri Second Coming of Christ. Saudara lihat seri-seri terakhir, ya, cari saja Second Coming of Christ, ya, dari Pendeta Ezra Soru. Nanti buka-buka ada pembahasan khusus untuk langit dan bumi baru, dasar Alkitabnya apa, semua saya jelaskan di sana. Ya, nah kalau langit dan bumi baru itu adalah surga yang turun ke bumi, ya iblis kan sudah nggak ada dong. Kalau iblis sudah nggak ada, nggak mungkin ada yang menggoda kita, maka tak mungkin ada dosa. Kedua, kalau orang sudah masuk ke surga, apakah dia punya free will? Menurut saya, ya. Tapi free will-nya telah disempurnakan, sehingga biarpun dia mempunyai free will-nya akan dipakai untuk ketaatan kepada Allah, ketimbang melawan Allah, sehingga tidak ada kemungkinan lagi terjadi dosa lagi di dalam langit dan bumi yang baru. Ya, sudah 3 Ibu. Ya, terima kasih sekali. Tapi ini mohon maaf Pak, ada kayaknya 2 singkat. Mungkin ada pertanyaan lagi di grup di room chat. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan singkat atau bagaimana Bapak? Ya, coba silakan. Saya bacakan ya. Yang pertama dari Bapak Geri. Shalom Pak, saya mau tanya iman seperti apa yang bisa membuat orang Kristen bisa masuk surga? Karena semua orang Kristen pasti percaya dengan Yesus. Apakah itu sudah cukup membuat orang Kristen masuk surga? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Shalom Pak Ezra, Tuhan kan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh. Ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Dan banyak lainnya yang mengajarkan untuk mengampuni. Tetapi kenapa masih ada hukuman? Thanks, Tuhan berkati. Itu Bapak, terima kasih. Apa lagi ya? Yang pertama tadi apa? Yang pertama, apakah cukup dengan percaya Yesus bisa masuk surga? Jadi gini, kalau mau bilang hanya sekedar beriman, jangankan orang Kristen ya, orang Islam juga percaya Yesus, percaya dia sebagai nabi, ya kan? Orang Saksi Yehova juga percaya Yesus, percaya dia sebagai malaikat, ya, percaya dia sebagai ciptaan Allah. Orang New Age Movement juga percaya dia sebagai guru, ya. Nah, iman sendiri itu ada 3 macam. Pertama namanya historical faith. Historical faith itu adalah iman sejarah, itu berkaitan dengan Alkitab. Misalnya dia percaya semua yang dikatakan Alkitab. Misalnya cerita di Taman Eden, ya kan? Yang siapa yang nulis kitab Kejadian? Musa. Apakah Musa waktu itu sudah ada? Belum ada. Dari mana Musa tahu? Ya Tuhan kasih wahyu. Nah, walaupun tidak ada saksi mata, tapi dia percaya bahwa kisah Taman Eden itu benar. Dia percaya bahwa pernah ada air bah yang menutupi dunia ini. Dia percaya semua kisah masa lampau. Nah, ini namanya historical faith. Iman seperti ini tidak menyelamatkan. Biarpun dia percaya semua yang di Alkitab, itu tidak menyelamatkan. Yang kedua namanya practical faith. Practical faith itu adalah iman untuk hidup hari-hari. Dia percaya kalau dia sakit Tuhan sembuhkan, dia percaya kalau dia kekurangan Tuhan cukupkan, dia percaya bahwa Tuhan akan melindungi dia dari segala macam malapetaka. Iman dalam hidup hari-hari. Nah, iman dalam hidup hari-hari ini tidak menyelamatkan juga. Nah, terus iman yang menyelamatkan itu yang mana? Itu iman saving faith. Itu harus ada hubungan, ini Roma pasal 3 ya. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Karena iman. Tapi iman yang bagaimana? Iman dalam darahnya. Ya, iman dalam darah yang bisa membuat kita berdamai dengan Allah. Berarti selamat. Nah, apa artinya iman dalam darah? Iman dalam darah itu artinya imannya harus mencakup penebusan dari dosa. Ya. Jadi kalau orang hanya percaya saja dia sakit Tuhan sembuhkan, ya, dia kekurangan Tuhan cukupkan, dia bahaya Tuhan tolong. Kalau hanya begitu saya tidak bisa selamat. Dia harus percaya iman dalam darahnya. Berarti dia percaya Yesus mati menebus. Tapi kalau begitu dia harus percaya poin-poin yang saya berikan tadi. Pertama, dia percaya bahwa dia orang berdosa. Dia percaya bahwa Allah adil, Allah akan hukum semua orang berdosa. Ketiga, dia percaya bahwa dia nggak bisa selamat dengan perbuatan baik. Keempat, dia percaya bahwa dia nggak bisa selamat dengan berhenti berdosa. Kelima, dia percaya Yesus itu Allah.
Lalu dia percaya Yesus datang jadi manusia. Dia percaya Yesus manusia itu naik di atas kayu salib dan mati bukan untuk hukuman diri sendiri, tapi mengganti kita. Nah, setelah itu dia menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Nah, itu namanya Injil. Nah, kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kitab Injil, tapi berita Injil sendiri itu yang saya sudah ungkapkan tadi. Nah, iman terhadap Injil itulah yang menyelamatkan. Jadi kalau hanya banyak orang Kristen KTP ya pokoknya percaya Yesus, nggak selamat kalau dia tidak mempunyai pengertian Injil, iman dalam darahnya. Yang kedua tadi apa, Ibu? Allah itu kan kasih, juga ada contoh-contohnya, tetapi kenapa masih ada penghukuman? Intinya seperti itu. Nah, justru Allah tuh kasih. Kalau kita mau terima kasihnya, kita nggak dihukum. Ya, yang dihukum itu adalah yang menolak kasihnya. Ini Roma pasal 8. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Nggak ada. Ya. Yang dihukum itu adalah yang tidak percaya, yang di luar Kristus. Tapi kalau yang percaya Kristus, ya sudah nggak ada dihukum. Ayat ini, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Ibu percaya ini, Bu? Percaya nggak, Bu? Amin. Percaya. Kalau ibu berdosa besok, dihukum atau tidak? Oh ya, kalau nggak bertobat tetap dihukum, Pak. Besok kalau ibu berdosa, dihukum atau tidak? Kalau besok berdosa. Kalau saya besoknya maksudnya nggak bertobat, tetap ya dihukum. Oke, sekarang kalau ibu berdosa besok, waktu Yesus menebus ibu di Kalvari, di atas salib itu, Yesus membayar dosa yang mana? Sampai dosa besok apa tidak? Semua dosa kita. Semua dosa, termasuk dosa besok. Dan dia bilang sudah selesai. Kalau sudah selesai, masa kan ibu bisa dihukum lagi untuk dosa besok? Pak, mohon maaf, ini apa sama dengan sekali selamat tetap selamat, Pak? Kalau misalnya kita sudah diampuni, tetapi kita tuh bikin dosa lagi tapi nggak bertobat, apa itu bisa selamat, Bapak? Kalau dia dosa tidak bertobat, pertanyaannya apa dia orang percaya? Yang sungguh-sungguh. Oh, sorry. Mungkin Bu Yuli, mohon maaf, yang bertanya mungkin bisa langsung diskusi dengan Bapak. Ya. Alkitab bilang bahwa kalau orang sudah percaya kepada Yesus, maka dia tidak bisa berdosa lagi, tapi kalau dilihat dari teks aslinya itu bentuk present, maksudnya dia tidak bisa terus-menerus berdosa. Ya. Jadi kalau sampai ada orang yang terus-menerus berdosa, ya mungkin dia bukan orang percaya. Dia bukan orang percaya yang dihukum karena dosanya, tapi dia bukan orang percaya. Tapi saya sudah orang percaya. Bagaimana kalau saya bikin dosa besok? Apakah dihukum? Kalau saya dihukum, lah, bukankah Kristus sudah bayar? Ngapain saya dihukum lagi? Kalau begitu, berdosa enak-enak dong? Tidak. Karena saya tidak bisa dihukum lagi, tapi saya akan dihajar. Nah, itu beda. Ya. Makanya di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-19, dibilang, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau sepanjang kita tidak bertobat, kita dihajar oleh Tuhan. Nah, ada beda antara dihukum dengan dihajar. Kalau dihukum itu orang tidak percaya. Pasti dihajar. Makanya di Ibrani itu dibilang, ya, Bapak manakah yang tidak menghajar anak-anaknya? Ya, kalau kamu tidak dihajar, itu anak-anak gampang itu. Ya. Tapi kalau Bapak itu mengasihi kamu, dia pasti akan menghajar kamu. Jadi, biarpun kita tidak dihukum lagi, tapi jangan sembarang berbuat dosa. Karena dia bisa menghajar kita. Menghajar kita pun bisa sampai bengkok itu. Ya. Dan bisa sakitnya juga luar biasa. Ya, tujuannya bukan melampiaskan murka, tapi untuk membuat kita bertobat. Sedangkan untuk orang tidak percaya, itu pelampiasan murka terhadap orang berdosa. Jadi ada beda antara orang tidak percaya dan orang percaya. Ya. Baik, terima kasih sekali. Gimana Bu Yuli? Sudah jelas ya Bu? Sudah, Bu Dia. Baik, terima kasih banyak untuk